Intinya ngeten loh. Itu film kan anak kita belum lihat ya. Yang lihatnya cuma trailernya atau semacam apa? Iklannya. Tapi di iklannya, kalau kita bahas iklannya, enggak tahu filmnya bagaimana kita enggak tahu kan. Kalau di iklannya, kalau misalkan kita gambaran umum sajalah. Seorang santri yang benar itu adalah santri yang berpegangan dengan syariat. Bahkan santri itu adalah orang yang lebih berpegangan dengan syariat daripada orang yang tidak santri. Kenapa? Karena santri adalah orang yang sudah ngerti belajar cara bersyariat dengan dalil-dalilnya, otomatis harusnya dia yang lebih berpegangan dengan syariat daripada orang lain. Nah, kalau misalkan ada santri ikhtilat campur lanang wedok, bagaimana? Haram, jelas melanggar syariat, mau santri mau bukan. Kemudian kalau kita misalkan mendatangi rumah ibadah agama lain, ketika mereka melakukan ritual keagamaan, dan kemudian kita membawakan bingkisan atau makanan atau apapun di situ untuk menghormati dan memuliakan mereka, bagaimana hukumnya? Ya haram, kan sudah jelas kan. Ulama-ulama kita kan sudah banyak yang fatwanya seperti itu. Kiai Nawawi Al-Bantani, coba di dalam kitabnya juga ada. Kiai-kiai kita banyak yang mengatakan hal yang sama. Ya. Jadi kalau memang ada film yang menunjukkan bahwa santri berlainan dengan syariat, itu berarti santrinya santri KW. Atau sing gawe niku bukan santri. Jadi gak ngerti kehidupan santri sebenarnya seperti apa. Nah, kan tergantung sing gawe toh. Lek sing gawe niku santri, ya otomatis dia tahu kan. Lek sing gawe kudu santri, ya gak ero. Ya pokoknya koyoke ngene, nah kayak ngoten. Akhire ya campuran wedok gak apa-apa, pacaran gak apa-apa. Ya. Nah, ini bahaya nih. Nah, lek wong awam delok atau misalkan ya misal film itu ternyata menceritakan tentang pacaran antara santri dengan santriwati, misal. Saya katakan misal karena filmnya tidak ada, belum ada. Andai kata film itu menceritakan pacaran seorang santri dengan santriwati, ya, maka itu jelas-jelas bertentangan juga dengan syariat, dan ini membahayakan. Membahayakannya apa? Wong awam kayak kita gini, wong awam itu kan mesti golek panutan toh, golek gandolan, golek rujukan. Ya, kita tidak suka ambil pusing. Pokoknya ono sing nglakoni yang kita anggap dia tokoh atau kita anggap dia wong sing ngerti, ya wis kita jadikan panutan. Lho iku wong iku nglakoni kok berarti gak apa-apa. Nah, ngoten lho. Nah, kita sebagai awam delok, oh pacaran gak apa-apa, tapi pacaran itu kudu model santri. Maka akhirnya akan muncullah opini pacaran ala santri. Nah, berarti pacaran gak apa-apa pokoknya ala santri. Niki ngawur. Niki bahaya. Coba pikirlah sampai ke depan. Kalau kita anggap loh, sing penting kan sing nonton sing iso nilai sendiri ya. Wong sing nonton kan cerdas. Cerdas dari mana? Kalau masalah syariat tidak semua orang pinter. Masalah syariat tidak setiap orang ngerti. Ngapunten. Kalau niki kan sering ditanya-tanya jawab seperti ini kan sering toh. Baik ketika di radio, di jamek atau di mana-mana lah. Kita kan mesti ada sesi tanya jawab. Ngapunten, bukan merendahkan apa. Cuman dari pertanyaan kan kita tahu berarti orang ini belum ngerti hal-hal yang bahkan mendasar. Ditanyakan. Ya. Berarti apa? Banyakan orang itu tidak ngerti dalam syariat, makanya ngaji. Nah, terus ketika dia melihat sesuatu yang menurut dia, oh ini kan santri, berarti koyok ngene. Dan di situ ditunjukkan pacaran, berarti sama pacaran itu oleh, cuman koyok ngene lho caranya sing oleh niku. Akhirnya kan timbullah fenomena-fenomena santriwati pacaran lebih santri, pacaran ala santri terus ngoten. Nah, udzubillah min dzalik, kan rusak akhir dunia ini. Padahal jenenge santri niku betul-betul wong sing jaga syariat, menundukkan pandangan dari orang yang bukan mahramnya, wong-wong sing jaga aurat temenan, wong-wong sing betul-betul nyekel gak sembarangan iso ngomong mbek wong wedok liya. Kan betul-betul santri kan berpegangan seperti itu. Dari santri-santri sing
Hah? Andai kata terus metu teko pondok jadi ulama cap nopo nih? Oh, waktu nyantri pacaran, waktu nyantri ikhtilat, waktu nyantri melok acara-acara keagamaan orang lain, waktu nyantri ngawur gak karuan, terus metu nih jadi ulama ya napa? Akhirnya mengatakan semua agama sama. Karena podo-podo nanggeni Tuhan, cuman beda penyebutan. Nah, kalau misalkan ulama ini panutan, kemudian dia ucapannya tadi itu dipegang oleh masyarakat kan, oh berarti gak apa-apa ya. Wis meneh aku tak pindah agama ae. Mben tak balik nang Islam. Engko dina Jumat tak pindah agama maneh cekak Jumatan. Engko dina Sabtu aku tak pindah nang ngene agama niku. Kenapa? Kan gak apa-apa padha ae ya. Gimana tuh San? Namanya orang awam. Ketika ada ulama yang dijadikan panutan berbicara seperti itu, semua agama sama. Jadi sebenarnya bisa panjang anak bicara seperti ini. Yang intinya adalah zaman sekarang ini kudu hati-hati dengan film atau mengatasnamakan apapun dalam hal syariat. Cekelono ulama-ulama yang thiqah, sing warok, sing duwe sanad, selamat. Ketika ada aliran-aliran macam-macam, ada omongan macam-macam, ada jenis dan model sing macam-macam yang kita bingung dan tidak biasa seperti itu, wes balion nang gene ulama-ulama, kiai-kiai kita, habaib kita sing genah. Banyak lho ulama-ulama sing genah niku. Kayak zaman dulu Ki Hamid Pasuruan, iku masyaallah alim alamah. Kita warga Nahdien ono Ki Hasyim Asy'ari, alim alamah dan warok dan zuhud. Bacalah kitab-kitabnya Ki Hasyim. Ngajiyo kitab-kitabnya Ki Hasyim iku. Kathah lho kitab Ki Hasyim. Sami enten lek dikumpulno. Kajiyo kitab-kitabnya itu, pelajari itu. Wis ojo aneh-aneh dengan pendapat-pendapat sing membingungkan dan pendapat-pendapat sing anyar-anyar ngeten iki. Ya, tambah gak karuan nanti kita. Jadi hati-hati, dan juga hati-hati terhadap fitnah, terutama adu domba antara habaib dan kiai yang zaman-zaman sekarang sudah mulai marak banget. Kiai ulama pewaris Nabi, habaib ulama juga pewaris Nabi dan punya nasab. Ya, podo-podo wong mulya nih, podo-podo wong mulya, podo-podo punya tempat di sisi Nabi, sama-sama punya tempat di hati Nabi. Kita adu domba mereka, ya napa? Bagaimana nanti kita menghadap Nabi Muhammad SAW? Nah, jadi wis hati-hati, ngoten mawon. Wis akhirnya dawa sampai subuh. Selak luwe ini. Wallahu a'lam bishawab.